mulai acara. Bagi yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang. Bagi yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Tadi sudah bergabung on time. Kita mulai bersama untuk kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Pak Syaiful Mukmin, Sarjana Pendidikan Islam, Direktur SDM Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan, dan Fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 2. Yang terhormat Bapak Hairani MPDI, Direktur Pendidikan Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan, dan Fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 1, serta Bapak Ibu peserta pada sosialisasi siang hari ini yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita kesehatan, rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga hari ini kita bisa berkumpul pada Zoom acara sosialisasi pemanfaatan rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar untuk guru PAUD, SD, SMP, SMA se-Kalimantan Selatan dengan kondisi sehat walafiat dan insya Allah tanpa halangan suatu apapun. Kedua, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Laili, salah satu SRB dari Kalimantan Selatan. Insya Allah hari ini nanti akan bersama teman-teman SRB Kalimantan Selatan untuk tahun 2022 akan menyampaikan pemanfaatan rumah belajar kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita sosialisasi, ada beberapa urutan cara yang akan saya bacakan. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan atau pengantar, ketiga penyampaian materi, keempat closing statement, dan kelima penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka bersama acara siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Syaiful Mukmin, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada Bapak Syaiful Mukmin kami persilahkan. Terima kasih Ibu Laili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya yang berhadir di ruang Zoom pada siang hari ini. Para sahabat rumah belajar Kalimantan Selatan, kemudian ya Bapak Hairani MPDI dari Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan. Kemudian saya lihat di ruang Zoom meeting ini juga ada tadi guru saya Pak Muhammad Ilmi, beliau pengawas pembina sekaligus salah satu pengawas senior di Kota Banjarmasin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya diberi waktu untuk menyampaikan beberapa hal terkait pengantar kegiatan kita pada hari ini. Kita tahu bersama bahwa sejak 2017 Pusat Data dan Teknologi Informasi atau Pusdatin itu melaksanakan program pelatihan guru yang berbasis TIK atau pembatik ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, pembatik ini adalah salah satu program dari Pusat Data dan Teknologi dan Informasi yang pada tahun ini itu diikuti kurang lebih 29.539 guru yang sudah diseleksi secara berjenjang. Jadi dimulai dari level 1 literasi, kemudian level 2 implementasi, dan level 3 kreasi, dan yang terakhir level 4 berbagi dan berkolaborasi. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman SRB Kalimantan Selatan yang sudah memasuki level 4 ini untuk pembatik, dan mudah-mudahan nanti tiba waktunya pada Hari Guru Nasional di bulan November ya. Nanti salah satunya mudah-mudahan terpilih sebagai Duta Teknologi Nasional daripada program rumah belajar ini dan mendapatkan penghargaan gitu ya. Tapi yang paling penting daripada program pembatik ini adalah bagaimana kita sebagai guru meningkatkan kapasitas sekaligus berdampak terhadap
pembelajaran di kelas-kelas kita, sehingga guru-guru yang mengikuti pembatik level 4 ini secara luas nanti kompetensinya bisa dimanfaatkan untuk berbagi dan berkolaborasi dalam pembelajaran berbasis TIK melalui berbagai kanal media. Nah, ini yang terpenting. Jadi nanti setelah kita semua mengikuti pembatik level 4 ini, apakah nanti terpilih sebagai duta teknologi nasional atau misalnya belum terpilih, yang paling penting adalah bagaimana nanti kita memanfaatkan kompetensi yang kita miliki ini untuk berbagi dan berkolaborasi bersama guru-guru se-Indonesia, khususnya se-Kalimantan Selatan. Nah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat berbagi dan berkolaborasi untuk teman-teman sahabat rumah belajar. Semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi amal jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syaiful Mukmin atas arahannya. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, sesi berikutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh sahabat rumah belajar. Nanti untuk yang disampaikan, urutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Swanto. Insya Allah nanti akan menjelaskan tentang kelas maya dan sumber belajar. Pada Bapak Swanto dipersilakan. Ya. Terima kasih Ibu Laili kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syaiful Mukmin, Direktur SDM UPA dan Fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 2, dan Bapak Hairani, Direktur Pendidikan dan Fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan Pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari SRB Kalimantan Selatan, insya Allah yang hari ini berkolaborasi dengan 5 SRB yang lainnya akan mensosialisasikan rumah belajar. Bapak Ibu yang sama-sama hadir di sini, tentunya rumah belajar yang ada di portal, ada portal rumah belajar. Mungkin saya izin share screen Bapak Ibu. Oke, sudah bisa terlihat Bapak? Terlihat Pak. Terima kasih. Jadi kalau kita masuk ke rumah belajar, yaitu melalui belajar.kemendikbud.go.id, atau kalau kita ketik di Google, ketik aja rumah belajar, kemudian nanti akan kita masuk ke sini, maka di sini ada portal rumah belajar, Bapak Ibu. Nah, dalam portal rumah belajar ini ada fitur utama, kemudian ada fitur pendukung, kemudian ada fitur tambahan, fitur yang lainnya, sumber belajar lainnya. Nah, jadi banyak sekali Bapak Ibu fitur-fitur yang bisa sama-sama kita di sini kita manfaatkan, kita gunakan dalam pembelajaran di sekolah kita. Nah, ini pertama ada fitur utamanya, ada fitur kelas maya, ada fitur sumber belajar, dan bank soal, serta fitur laboratorium maya. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai kelas maya dan insya Allah nanti sumber belajar. Kemudian fitur-fitur yang lain akan disampaikan oleh sahabat rumah belajar yang lainnya. Baik Bapak Ibu,
mulai dari kelas Maya. Ini kelas Maya itu sebuah learning management system, Bapak Ibu, LMS. LMS itu ya seperti Google Classroom, seperti Moodle atau Blackboard, kemudian atau Edmodo dan lain sebagainya, yang tentunya mungkin Bapak Ibu sudah sangat mengenal ya tentang LMS begitu. Nah, kelas Maya ini kalau kita masuk di rumah belajar kemudian masuk pada kelas Maya, maka bisa langsung kita coba sekarang walaupun tanpa login ya, walaupun tanpa login di sini. Kalau kita login, kalau Bapak Ibu pasti sudah mempunyai akun belajar guru belajar ya, akun belajar ID, langsung bisa masuk ke sini pakai akun belajar bisa. Nah, kita coba di kelas Maya di sini langsung bisa sekarang. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi ada kelas Maya, ya kan? Kelas Maya. Nah, di sini ada penyelenggara, kemudian ada bantuan, kemudian ada daftar. Nah, daftar ada login. Begitu. Kalau dari penyelenggara berarti kalau kita sudah daftar sebagai penyelenggara, Bapak Ibu. Nah, kalau kita klik di sini daftar. Nah, di sini ada daftar sebagai siswa, daftar sebagai guru, atau daftar sebagai penyelenggara. Kalau kita sekolah bisa daftar sebagai penyelenggara. Kemudian di sini ada bantuan cara bagaimana sih kita menggunakan kelas Maya. Di bantuan ini ada panduan pengguna, ada video tutorialnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses ini, kemudian sebelum membuka kelas Mayanya bisa pakai video tutorialnya, bisa membaca. Di sini ada PDF panduan pengguna. Kemudian kebetulan sempat kami mendaftar sebagai penyelenggara atau sebagai penyelenggara. Kalau sebagai penyelenggara akun tinggal masuk aja Bapak Ibu. Jadi akun kita apa, kemudian passwordnya baru masuk. Nah, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini selamat SD Islam Terpadu Ukhuwah 2. Kebetulan saya mengajar di SD Islam Terpadu Ukhuwah 2 Bapak Ibu. Tadi belum sempat disampaikan. Nah, ini ada tampilan daripada kelas Maya yang sudah saya daftarkan atau kami menjadi penyelenggara begitu. Nah, biasanya untuk menjadi penyelenggara ini harus ada setelah diverifikasi baru dapat digunakan Bapak Ibu. Jadi kita setelah daftar mungkin menunggu verifikasi dari Pusdatin baru bisa kita dapatkan begitu, dapat kita manfaatkan. Nah, di sini tampilannya ada beranda, ada master data, ada laporan, ada kelola user, ada kelola kelas aktif, kelola kelas non aktif, dan aktivitas pengguna. Kemudian ada sumber belajar juga, Bapak Ibu. Nah, keunggulannya di sini, kalau kita masuk dalam sumber belajar, ternyata di sini sudah include dengan sudah langsung ditautkan ke rumah belajar pada sumber belajar. Misalnya kita klik ini di sini multimedia, misalnya Bapak Ibu, multimedia. Nah, di sini tersambung ke sumber belajar. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan dari ini sumber belajar ini adalah fitur utama juga Bapak Ibu. Jadi tadi ada kelas Maya, ada sumber belajar, ada bank soal, dan ada laboratorium Maya. Nah, jadi kalau kita menjadi penyelenggara
kelas maya, maka akan terkoneksi langsung atau tertaut dengan, kalau masuk media tadi, tertaut dengan sumber belajar. Nah, sumber belajar di sini ada konten-kontennya, konten-konten yang bisa menjadi media untuk belajar di kelas maya, begitu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi bisa sekali kita memanfaatkan kelas maya walaupun kita tidak masa pandemi ya Bapak Ibu. Kita bisa juga misalnya ada misalnya tugas mandiri begitu, sampaikan kepada anak-anak untuk membuka di kelasnya, walaupun jadi ada kelas yang benar-benar ada di kelas kita, juga kita bisa punya kelas maya. Jadi keunggulan kelas maya ini yang pertama, anak-anak bisa belajar di mana saja, kapan saja, ya kan? Belajar di mana saja, kapan saja. Mereka bisa menggunakan waktunya di saat mereka bisa begitu. Itu tentang kelas maya, Bapak Ibu. Kita kembali ke sini. Ke rumah, di sini rumah belajar tadi, kemudian sumber belajar. Nah, tadi sudah sedikit disampaikan tentang sumber belajar ketika di kelas maya. Nah, sumber belajar itu adalah fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk audio, video, dan halaman interaktif. Gitu. Nah, ini juga kita bisa coba langsung di sini Bapak Ibu untuk masuk ke sumber belajar. Nah, seperti tadi. Nah, tadi ya kalau dari kelas maya langsung terhubung di sini Bapak Ibu. Ya, di sini ada berupa konten video, ada berupa konten web. Jadi banyak sekali Bapak Ibu konten-konten video yang di sini bisa disajikan atau sebagai bahan media ajar kepada anak-anak, kepada anak siswa kita. Ini banyak sekali, tinggal kita pilih mana yang sesuai dengan pembelajaran kita yang akan kita sajikan, Bapak. Kemudian ada juga konten web. Konten web ini juga ada bermacam-macam kontennya. Kemudian ada konten audio. Konten audio ini juga ada bermacam-macam. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa coba-coba buka di portal belajar, portal rumah belajar, kemudian coba dibuka rumah belajar, kelas mayanya, sumber belajarnya, dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu, dan nanti akan disampaikan fitur-fitur yang lain oleh teman-teman kami dari SRB Kalimantan Selatan 2022. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suwanto atas penjelasannya. Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu pemanfaatan fitur rumah belajar yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nurholis. Kali ini kita akan bahas tentang bank soal dan lab maya. Oke, kepada Bapak Nurholis, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Fatma. Ibu Laili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Laili, yang sama-sama kami hormati Bapak Saiful Mukmin, SPD, selaku fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 2, Bapak Haji Khairani MPD, selaku fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 1, serta Bapak Ibu yang kami hormati. Baik Bapak dan Ibu, saya melanjutkan dari Bapak Suwanto tadi tentang fitur-fitur di aplikasi rumah belajar. Izin share screen Bapak Ibu.
Boleh. Hostnya bisa minta tolong untuk share screen. Iya, terima kasih. Boleh dicoba. Baik, sudah kelihatan Bapak Ibu? Nah, Bapak dan Ibu, selain kelas maya dan sumber belajar tadi, sebagai fitur utama di aplikasi Rumah Belajar, ada lagi fitur utama dari aplikasi Rumah Belajar, yaitu Bank Soal. Nah, Bapak dan Ibu, Bank Soal ini merupakan fitur yang mungkin ya, yang paling banyak diakses oleh guru-guru di seluruh Indonesia. Nah, di Bank Soal ini merupakan kumpulan Bapak dan Ibu, evaluasi yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Nah, apa sih topik ajar tersebut? Nah, topik ajar itu merupakan kumpulan materi Bapak Ibu. Misalkan di kelas sekolah dasar, misalkan di jenjang sekolah dasar, kelas 6 ada topik ajarnya tentang perkembangbiakan atau tentang tata surya dan yang lainnya. Ini Bapak Ibu, ketika kita klik fitur Bank Soal, maka akan muncul tampilan-tampilan jenjang-jenjang sekolah dasar Bapak Ibu, dimulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas SMA, sekolah menengah kejuruan, bahkan sampai ada sekolah luar biasa Bapak dan Ibu. Nah, ketika kita misalkan memilih ya SD Bapak Ibu, ketika kita ingin soal-soal yang ada di aplikasi Rumah Belajar ini, kita tinggal klik saja mau kelas berapa, kita tinggal klik maka akan muncul berbagai pilihan lagi Bapak dan Ibu. Apakah mau memakai soal mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan seterusnya. Misalkan ketika kita ingin mencoba yang matematika, kita klik saja evaluasi umum yang berada di sampingnya. Nah, kita klik, maka akan muncul daftar-daftar pilihan yang bisa Bapak Ibu pilih. Nah, di Bank Soal ini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Ada berupa latihan, ada berupa ulangan, dan ada lagi nanti ujian Bapak Ibu. Ketiga pilihan tersebut tentunya ada memiliki perbedaan masing-masing. Misalkan kalau yang fitur latihan ini, isinya itu hanya soal-soalnya hanya berdasarkan satu topik ajar saja. Misalkan tentang magnet, maka semua soal itu tentang magnet saja. Dan ketika siswa misalkan sudah selesai mengerjakannya di HP atau di laptop mereka, maka nilainya itu tidak akan muncul, melainkan pembahasan dari soal-soal yang mereka kerjakan. Nah, akan muncul. Jadi siswa bisa belajar setelah selesai mengerjakan, mereka sambil bisa mengevaluasi lagi soal-soal yang mereka kerjakan dengan melihat pembahasan soal-soal tersebut. Tetapi ini untuk latihan tidak akan muncul nilainya. Kemudian ada lagi pilihan ulangan. Nah, Bapak dan Ibu, kalau ulangan ini kurang lebih dengan pilihan yang latihan. Kalau ulangan ini tetap satu topik ajar saja, misalkan tentang tata surya, maka semuanya tentang tata surya. Namun, perbedaannya dengan latihan adalah kalau ulangan ini nanti setelah siswa selesai mengerjakan soal latihan, akan kelihatan nilai atau hasil yang mereka dapatkan. Namun, tidak ada lagi pembahasan tentang soal tersebut, hanya nilai yang muncul. Kemudian pilihan yang ketiga itu ada ujian, mana ya? Nah, mungkin di sampingnya lagi Bapak dan Ibu. Kalau ujian ini, perbedaannya dari yang ketiga tadi adalah bahwa ujian ini itu kumpulan dari beberapa topik ajar di kelas tersebut. Misalkan ada materinya tentang magnet, tentang perkembangbiakan hewan, kumpulan dari beberapa topik ajar. Nah, setelah siswa misalkan selesai mengerjakan, maka nilainya itu akan muncul Bapak dan Ibu. Namun pembahasannya tidak ada lagi. Jadi jika ingin pembahasannya itu bisa kita lihat, kita hanya bisa mengerjakan di pilihan latihan saja Bapak Ibu. Ini latihan-latihan, ada tugas, tinggal siswa itu memilih atau bahkan kita jika ingin menjadikan salah satu referensi Bapak dan Ibu, mengambil soalnya ini sebagai bentuk
pengukuran kita terhadap pemahaman siswa bisa kita manfaatkan Bapak dan Ibu. Ini salah satu contoh soal-soalnya Bapak Ibu. Nah, tinggal dikerjakan bisa melalui laptop ataupun bisa melalui smartphone anak-anak Bapak dan Ibu. Nah, adapun soal-soal ini merupakan itu Bapak dan Ibu buatan dari guru-guru di seluruh Indonesia. Dan tentunya soal-soal ini sudah divalidasi oleh pihak Kementerian Pendidikan dan insya Allah ini sudah terverifikasi Bapak dan Ibu soal-soalnya. Insya Allah aman untuk kita gunakan. Nah, ini terkait tentang bank soal. Jadi silahkan Bapak dan Ibu jika ingin menjadikan referensi, walaupun bukan salah satu acuan kita, Bapak dan Ibu boleh juga kita manfaatkan fitur bank soal ini. Tersedia sudah banyak sekali soal-soalnya. Kemudian fitur utama lainnya di aplikasi Rumah Belajar ini adalah Laboratorium Maya. Nah, Bapak dan Ibu, saya senang sekali kalau membahas tentang Laboratorium Maya ini. Nah, kita klik yang berwarna merah, Laboratorium Maya. Nah, Laboratorium Maya ini merupakan salah satu fitur unggulan Bapak dan Ibu di aplikasi Rumah Belajar. Nah, sebagaimana fungsinya Laboratorium Maya, laboratorium kita pada umumnya, yaitu sebagai tempat praktek atau simulasi-simulasi, Laboratorium Maya itu kurang lebih Bapak dan Ibu fungsinya sama. Ketika misalkan kita tidak mempunyai laboratorium di sekolah kita bisa memanfaatkan aplikasi kelas Rumah Belajar ini di fitur Laboratorium Maya. Nah, ini tersedia banyak sekali konten-konten yang saya tampilkan ini tentang proses fotosintesis Bapak dan Ibu. Nah, ketika kita misalkan mengajarkan proses fotosintesis dengan anak, jika di kelas tanpa praktek kayaknya anak-anak itu akan kesusahan untuk memahami materi tersebut. Jika mereka diajak untuk menerawang bagaimana proses terjadinya fotosintesis itu kayaknya kurang pas ya Bapak dan Ibu. Nah, akan lebih baik misalkan kita ajak mereka untuk menyaksikan atau melihat-lihat nih di Laboratorium Maya. Nah, di Laboratorium Maya ini di kontennya ini Bapak dan Ibu ada beberapa pengaturan ini di samping konten tersebut. Nah, siswa ini bisa kita ajak untuk bereksplorasi, mensimulasikan apa yang akan terjadi misalkan jika tidak ada komponen-komponen dari fotosintesis itu, apakah masih terjadi fotosintesisnya. Misalkan ini kan di dalam proses fotosintesis itu kan ada banyak sekali elemen terjadinya fotosintesis itu. Misalkan ada matahari, karbon dioksida, air, nitrogen, dan glukosa. Misalkan kita coba yang ini. Nah, ketika sinar matahari tidak ada, kita klik yang ini. Apakah masih terjadi? Nah, ternyata tidak terjadi sama sekali proses fotosintesis tersebut. Atau misalkan karbon dioksidanya kita matikan, sama, tidak akan terjadi juga proses fotosintesis. Dan ini tentunya Bapak dan Ibu akan membuat siswa berpikir kritis terhadap pembelajaran tersebut. Mereka senang dan insya Allah pembelajaran tersebut akan bermakna dan sangat-sangat mudah untuk dipahami anak dan menjadi akhirnya pembelajaran yang bermakna. Bahkan di sini suhunya pun juga kita bisa atur Bapak dan Ibu. Misalkan suhunya di bawah 20 derajat, misalkan 7 derajat, apakah terjadi fotosintesis? Oh, tidak juga. Nah, ini bisa siswa kita ajak untuk bereksplorasi Bapak dan Ibu. Dan banyak sekali lagi konten-konten yang bisa kita coba. Misalkan tentang hukum Ohm, pengukuran percepatan gravitasi, atau misalkan siswa kita ajak untuk melakukan percobaan tentang zat kimia. Misalkan kita saling mencampurkan zat-zat kimia di dalam satu wadah, apa yang terjadi. Nah, Bapak dan Ibu, ini banyak sekali konten-kontennya. Tinggal kita lihat-lihat, kita coba-coba saja. Nah, anak-anak selain bisa menggunakannya pakai laptop, juga bisa dengan HP, Bapak dan Ibu. Nah, ini Laboratorium Maya, Bapak. Nah, mungkin sampai di sini saja tentang Laboratorium Maya. Terima kasih kepada Ibu Fatmah atas kesempatannya. Kembalikan lagi kepada beliau. Terima kasih Bapak Halis. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan materi atau pembahasan tentang fitur-fitur rumah belajar berikutnya, boleh mohon bantuannya kita open kamera, kita foto bersama terlebih dahulu. Nanti gayanya kita pakai gaya rumah belajar. Mungkin sudah ada yang tahu gayanya gimana sih?
Kita pakai garis ketiga gini. Oke. Boleh yang belum dibuka kameranya boleh minta tolong dibuka sebentar, kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bu Dewi. Oke. Saya hitung nanti saya capture ya gambarnya. Oke. Sudah siap Bapak Ibu? Ya, Oke. Oke, gayanya rumah belajar. Kita gaya segitiga. Oke, 1, 2, 3. Oke, ulangi ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Nanti kita tag lagi. Oke, sekali lagi nggih Bapak Ibu. 1, 2. Oke, sudah siap? Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Setelah ini nanti kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Insya Allah materi yang akan saya sampaikan sendiri nanti tentang peta budaya dan juga buku sekolah elektronik. Ya, Bapak Ibu mungkin yang sudah familiar dengan rumah belajar pasti sudah tahu nggih, fitur-fiturnya itu kan banyak gitu. Nah, salah satunya yaitu tentang peta budaya. Oke. Kita share screen terlebih dahulu nggih. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Masih proses ya. Bapak Ibu mohon maaf, apa screen-nya terlihat? masih loading, Bu. Oh, masih loading, Bu. Sudahkah Bu Hima? Ya, sudah. Ya, sudah. Oke, selanjutnya adalah peta budaya. Jadi kalau kita klik di fitur, salah satu fitur pendukung di rumah belajar itu adalah peta budaya. Di peta budaya ini kita bisa melihat budaya-budaya se-Indonesia yang sudah di-upload atau sudah diisi kontennya oleh teman-teman kita. Dan sebenarnya bisa dicek ya, ada di seluruh Indonesia gitu. Tapi ada beberapa daerah yang memang ternyata kalau dicek tuh nggak ada gitu. Artikelnya tuh nggak ada tentang budaya daerah tersebut. Nah, kita coba salah satu ya. Kita misal mau ngecek ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke. Nah, kalau kita klik salah satu provinsinya atau kota yang kita pengen, nah sudah terlihat Bapak Ibu nggih. Ini ada beberapa budaya-budaya di Indonesia. Nah, yang tadi kita klik adalah daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi kalau di sini kita bisa cari juga Bapak Ibu di samping kiri ya. Mau daerah mana sih yang mau kita lihat gitu. Oke, tadi itu udah lihat, kita coba yang daerah Sumatera Barat. Nah, ada warisan budaya. Kita lihat dulu ya, dalamnya apa sih. Oke, mohon maaf kalau agak loading. Nah, ini ada 2 nih, kalau dari Sumatera Barat tadi. Kita coba salah satu, kita buka yang Legenda Minangkabau. Jadi di dalam peta budaya itu, kita kayak lagi jalan-jalan, kita ngelihat sebuah budaya di daerah tertentu, tapi dalam bentuk tulisan, bentuk foto, bentuk video. Kalau sudah tampil seperti ini tampilan di web ya. Nanti kalau tampilan di aplikasi tidak jauh beda. Kita bisa klik untuk melihat konten lebih lengkap. Nah, kalau sudah diklik, dalamnya nanti akan terlihat isinya tuh macam-macam. Ada video, kemudian ada artikelnya juga lebih lengkap untuk dibaca. Nah, Bapak Ibu tampilannya seperti ini nanti nggih. Jadi seperti halnya kayak majalah gitu, ada pendahuluan, kemudian ada sejarahnya tuh gimana, ada juga legendanya. Kalau kita lihat di tools di bagian atas, dan juga ada video nanti bisa ditonton, kemudian ada tokoh, ada lokasinya, ini kemudian ada sistemnya. Mungkin ini kayak yang budaya-budaya di daerah Minangkabau tersebut ya. Jadi ada sistem matrilineal, kemudian di sini juga ada penutupnya. Nah, ternyata memang di sini belum ada semua kota tuh memasukkan unsur budaya di sana. Tapi semoga ke depannya kita bisa mencoba melihat budaya-budaya yang ada di Indonesia seluruhnya bisa kita akses gitu nggih. Semoga bisa kita akses ke depannya. Nah, kalau mau diunduh juga bisa atau mau di-download juga bisa. Tinggal nanti kita login dulu, kemudian diunduh kontennya.
Nah, itu untuk yang peta budaya. Nah, ternyata di dalamnya juga ada unsur game. Saya belum ngecek. Kemarin terakhir di gamenya itu belum muncul, tapi semoga nanti ke depannya sudah ada. Oke, kalau untuk peta budaya sendiri, kalau kita lihat di depan tuh kan tampilannya peta. Kalau kita ajak anak-anak mungkin mereka seneng ya, ayo kita jalan-jalan gitu ke Jawa Tengah misal. Kita ajak mereka klik yang Pulau Jawa Tengah, atau kita ajak mereka keliling ke Papua, kita ajak mereka untuk lihat budaya di Papua itu apa. Jadi nggak melulu di buku gitu. Mungkin bisa jadi mereka ketika di rumah punya gadget, punya handphone atau punya laptop bisa dimanfaatkan untuk belajar. Nah, itu sedikit tentang peta budaya. Untuk selanjutnya itu buku sekolah elektronik. Kalau BSE ini tadi terakhir saya cek webnya agak gangguan Bapak Ibu. Jadi, nah tampilannya seperti ini. Cuman tadi pagi ketika pakai aplikasi alhamdulillah masih bisa. Kalau Bapak Ibu buka di aplikasi itu atau di web sebenarnya kalau lagi bagus ya webnya, itu akan muncul tampilannya. Jadi tampilan itu ada pilihan, ada dari jenjang PAUD bahkan sampai paket ABC. Nah, ada buku-buku paket yang bisa kita gunakan untuk belajar, terutama untuk yang mungkin SD, SMP, SMA gitu ya, ada buku paketnya. Yang fisik kan kita berikan ke anak biasanya. Nah, kita sebagai guru atau kita bisa mengajak anak-anak untuk lebih senang membaca dalam handphone, di handphonenya, bisa juga kita arahkan untuk buka dong di buku sekolah elektronik, cari buku apa yang akan dibaca. Nah, selain buku-buku pelajaran yang sudah disesuaikan oleh Kementerian Pendidikan, di dalamnya juga ada buku-buku yang isinya buku bacaan yang bisa kita sesuaikan dengan anak. Misal untuk PAUD, kita bisa ajak mereka untuk kalau belum bisa membaca, minimal kita gurunya gitu ya, membacakan seperti mendongeng. Tapi di buku-buku itu kalau tadi saya cek ada buku tentang keseharian di rumah, ada di sekolah. Jadi seperti buku-buku bacaan anak-anak. Dan itu bisa kita manfaatkan untuk mengajak mereka membaca. Serta bukunya tersebut bisa di-download, bisa juga nanti di-print. Nah, untuk BSE mungkin itu dan juga peta budaya. Mungkin cukup sekian penyampaian fitur-fitur pendukung yang dari rumah belajar yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya kepada Bapak Muhammad Rizali. Nanti akan melanjutkan materinya tentang wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, dan juga PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Oke, demikian dari saya. Langsung saja ya, saya serahkan ke Bapak Rizali. Silakan Bapak Rizali. Terima kasih Bu Laili. Yang terhormat Bapak Haji Hairani MPDI, selaku Direktur Pendidikan Yayasan Ukhuwah, sekaligus fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 1. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Saiful Mukmin, Direktur SDM Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan, juga sebagai fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 2. Dan juga yang saya banggakan para guru hebat di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Nah, Bapak Ibu Guru, ulun izin untuk menyampaikan sedikit fitur tentang portal rumah belajar. Alhamdulillah saya bisa share. Ulun izin share ya. Semoga bisa sudah terlihat Bapak Ibu. Sudah, Pak. Oke, sudah ya, alhamdulillah. Nah, oke, saya akan melanjutkan penjelasan fitur pendukung yang disampaikan oleh Ustaz Ibu Laili tadi. Oke, yang pertama adalah wahana jelajah angkasa. Nah, jadi fitur wahana jelajah angkasa ini, Bapak Ibu, bisa menjadi salah satu fitur pelengkap pembelajaran kita di kelas. Apabila pembelajaran itu berkaitan dengan dunia mungkin, atau bumi, dan sebagainya. Nih, misalkan saya contohkan di sininya kita yang Earth misalkan, yang dunia. Oke, kita lihat ini, kita bisa lihat bagaimana bola dunia kita. Nah, di sini ada Afrika. Oke, boleh saya zoom sedikit. Nah, ada benua Eropa, kemudian ada benua Asia, dan lain-lain. Ya, ini sangat cocok misalkan ada pembelajaran seperti PPS, mengenal atau menyebutkan wilayah-wilayah yang ada di dunia. Nah, seperti ini. Ini bisa digerakkan. Ini bisa menjadi alternatif kalau kita nggak punya seperti Globe Mini di kelas. Nah, fitur ini sangat bisa kita gunakan dalam
membuat pembelajaran kita menjadi lebih bermakna. Misalnya di Asia bisa kita lebih perbesar lagi bisa. Nah, tapi mungkin ini juga memerlukan akses internet yang bagus. Nah, selain melihat dunia, kita juga bisa melihat nih, kalau ada pembelajaran IPA-nya di kelas atau kelas 6 mungkin, nah kita bisa melihat nih sistem tata surya. Ini bisa saya coba klik sistem tata suryanya. Nah, nanti akan kelihatan seperti ini. Sistem tata surya nih. Nah, kalau kita ingin melihat matahari, nah, dia akan secara langsung menuju ke matahari. Nah, ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini kalau kita bawa ke kelas fitur yang seperti ini, maka saya yakin anak-anak pasti akan lebih fokus, lebih bersemangat, dan pembelajaran kita akan semakin bermakna. Nah, seperti ini. Nah, ini mataharinya bisa kita gerakin. Nah, mau kemana kita? Ini juga mungkin kalau dikaitkan dengan pembelajaran agama juga masih bisa nyangkut-nyangkut lah. Bagaimana kebesaran Tuhan, ya, yang menciptakan dan lain-lain. Ini mungkin Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia mungkin lebih tahu nih tentang cara pemanfaatannya. Misalkan kalau kita mau cari bumi, tinggal kita cari yang ini. Nah, dia akan secara tidak langsung mencari nih di mana nih posisi bumi. Nah, dia akan menuju bumi. Di mana nih bumi kita? Nah, dengan menggunakan fitur ini, Bapak Ibu, kita menjadi lebih mudah, menjadi tidak menjadikan kita tidak perlu, bukannya tidak perlu sih sebenarnya, menjadi media, menjadi salah satu media yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran. Buminya bisa kita putar-putar dan lain-lain. Nah, misalkan mulai Saturnus, Uranus dan lain-lain. Nanti Bapak Ibu guru bisa coba-coba lagi di tempatnya sendiri, ya. Turun kembali. Nah, selanjutnya fitur berikutnya adalah karya bahasa dan sastra. Nah, ini adalah karya bahasa sastra ini berisi tentang berbagai karya yang berupa bahasa dan sastra. Berisi antologi, misalkan puisi, ini antologi puisi, tulisan-tulisan, cerpen, dan sebagainya. Terus untuk pemanfaatannya di sekolah maupun di kelas, ini bisa saja Bapak Ibu guru gunakan sebagai salah satu bahan literasi di kelas, atau bahan literasi di sekolah. Misalkan ada hari Jumat literasi atau JUSI, misalnya singkat JUSI ya, Jumat literasi, yang mana anak-anaknya itu bisa membaca secara bergantian di kelas. Nah, ini menjadi salah satu fitur yang bisa kita nikmati, ya, untuk mendukung kegiatan tersebut, kegiatan literasi tersebut. Nih, kalau Bapak Ibu ingin misalkan salah satu saja, misalkan hari ini literasinya adalah membaca puisi. Nah, bisa nih kita buka nih ya, antologi puisi Bengkel Sastra 2008. Nah, tinggal kita klik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat konten dan sastra secara online. Nah, bisa klik di sini. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, ini juga bisa di-download kok kalau Bapak Ibu bisa masuk, sudah mendaftar nantinya. Nah, nanti bukunya seperti ini, nanti tinggal ditampilkan kepada siswa, dan siswa bisa bergantian membacanya. Nah, ini kalau di sekolahnya ingin mencari variasi baru, tidak hanya ada bukunya yang dibaca, misalkan baca dari slide, mungkin sekali-kali boleh yang membuat bisa kelasnya menjadi ramai atau sekolahnya menjadi lebih hidup, ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, ya. Ini banyak lagi pilihan buku-buku yang lain. Intinya fitur ini sangat memudahkan bagi kita yang ingin melakukan kegiatan literasi di sekolah atau di kelas, juga bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia, juga sangat cocok Bapak Ibu. Saya nggak bisa. Nah, seperti itu. Bikin stop start dulu. Oke. Kemudian fitur berikutnya adalah, nah ini mungkin fitur yang sangat mendukung bagi kita seorang guru, yaitu fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini kalau Bapak Ibu guru sudah klik
fitur ini akan menyambung langsung ke akun simpatiknya, akun simpatik Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu, tentu saja Bapak Ibu harus daftar dulu. Tapi kalau pakai belajar.id, insya Allah secara otomatis Bapak Ibu langsung bisa masuk saja, tinggal nanti login. Nah, setelah login, Bapak Ibu masukkan email, atau bisa nih pilihan belajar.id kah, mau rumah belajar kah, atau mau pakai Google biasa. Misalnya saya masukkan pakai akun belajar.id ini, langsung masuk. Nah, jadi Bapak Ibu, fitur pengembangan keprofesian ini tentu sangat mendukung bagi kita seorang guru. Jadi ternyata dari pihak Pusdatin Kemdikbud itu memberikan kita wadah di mana kita bisa mengembangkan keprofesian kita. Nah, wadah itu dibuatlah akun simpatik ini yang terkait di portal rumah belajar tadi. Nah, jadi di sini kita bisa belajar secara, ada dua jenis pelatihan yang ada di sini. Biasanya ada yang daring, ada yang luring, ada yang online dalam jaring, ada yang online, ada yang tidak online atau tatap muka, ada yang tatap maya. Nah, jadi kalau kita tidak bisa berhadapan langsung, ikut pelatihannya langsung, mungkin pelatihannya ada yang di Jawa, di Jakarta, dan lain-lain, di daerah-daerah yang mungkin agak jauh dari kita, nah kita bisa mengikutinya secara online. Nah, inilah kelebihan dari simpatik ini, Bapak Ibu. Jadi kita bisa belajar di mana saja, kita bisa belajar dengan siapa saja dan kapan saja, karena ada pelatihan yang secara online. Termasuk membatik ini, Bapak Ibu, kami mendaftarnya di sini. Nah, di sini, dan pembelajarannya, pelatihannya murni online. Murni online. Belum ada yang tidak online. Nah, itu Bapak Ibu. Untuk yang pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, mungkin itu saja, Ustazah Leli. Oke, sudah? Sudah. Oke, terima kasih kepada Bapak Rizali atas penyampaiannya tadi. Jadi Bapak Ibu, selain ada fitur utama di rumah belajar itu, ada fitur-fitur pendukungnya atau fitur tambahan. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan penyampaian dari Ibu Himalini tentang blok pena, edu game, dan augmented reality. Pada Ibu Hima kami persilahkan. Tafadhol Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu Laili untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Nah, walaupun harinya sudah semakin siang nih ya Bu ya. Ya, yang pertama yang kami hormati Bapak Saiful Mukmin SPDI, Direktur SDM Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan selaku fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 2. Dan yang kami hormati juga Bapak Haji Hairani MPDI, Direktur Pendidikan Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan selaku fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 1. Dan yang saya banggakan juga teman-teman SRB Kalimantan Selatan, ada Bapak Suwanto, Ibu Laili, kemudian ada Ibu Patmah juga, Bapak Rijali, Bapak Holis, dan saya lihat tadi juga berhadir Ibu Siti Nurmiati ya dari SRB Kalimantan Selatan tahun 2019. Nah, apakah Ibu Rapiah juga berhadir? Nah, sepertinya beliau belum bisa bergabung dengan kita hari ini. Dan Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Baik, alhamdulillah hari ini kesempatan yang luar biasa ini kami bisa berbagi bersama dengan Bapak Ibu tentang fitur-fitur rumah belajar. Nah, fitur ini disediakan oleh Pusdatin untuk kita semua, untuk kita sebagai guru, untuk murid kita, untuk orang tua, juga dalam membimbing anaknya. Juga bisa ya, Bapak Ibu. Baik, saya akan share screen. Sebentar.
Sudah terlihat ya, Bu Laili? Bu Laili apa sudah terlihat? Terlihat ya? Maaf nih kalau jaring agak lelet. Ya. Nah, tadi sebelumnya kita sudah mengenal banyak sekali mulai dari fitur utama yang disediakan oleh rumah belajar, kemudian fitur pendukung yang sudah disebutkan oleh teman-teman SRB sebelumnya. Nah, hari ini saya menambahkan saja dari fitur pendukung yang lain. Nah, yang pertama yang akan kita kenal adalah blok pena. Nah, blok pena ini merupakan dari rumah belajar. Apa sih yang bisa kita lakukan di blok pena ini? Nah, jadi blok pena ini, Bapak Ibu, rumah belajar menyediakan kita sebagai guru. Nah, kita di sini bisa menuliskan atau menuangkan tulisan kita berupa berita, kemudian opini, atau artikel yang terkait dengan pendidikan. Nah, saya juga melihat kemarin banyak sekali best practice atau praktik baik yang dibagikan oleh guru-guru di Indonesia. Luar biasa sekali, sangat menginspirasi. Nah, blog ini juga menjadi sarana bagi sahabat untuk dapat mempublikasikan tulisan yang telah dibuat. Nah, jadi Bapak Ibu harus dicoba nih menulis di blog pena rumah belajar. Nah, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu, ketika kita membuka blog pena rumah belajar. Nah, selanjutnya itu ada EduGame. Nah, di sini di portal rumah belajar ini juga disediakan EduGame. Nah, yang mana pada EduGame rumah belajar ini fiturnya menyediakan beragam game interaktif yang dapat dimanfaatkan siswa kita. Nah, baik secara mandiri ataupun kita bimbing. Nah, boleh kita sebagai guru yang membimbing ataupun orang tua di rumah. Nah, jadi permainan ini disediakan dan telah dirancang untuk membantu siswa kita memahami konsep dasar dari materi yang disajikan. Yang namanya game edukasi berarti di dalamnya tentu saja ada unsur-unsur pendidikan. Nah, seperti ini tampilan ketika kita membuka game edukasi. Nanti akan saya tampilkan secara nyata ya di webnya kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada augmented reality. Nah, di sini seperti yang Bapak Ibu lihat, seperti gambar yang terlihat di layar ini. Nah, gambarnya itu terlihat seperti dua dimensi atau tiga dimensi. Nah, jadi pada konten pembelajaran augmented reality ini, media pembelajaran digital yang memungkinkan pengguna untuk melihat objek-objek secara dua dimensi atau tiga dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi luar biasa sekali kita bisa melihat melalui gawai kita ya atau handphone kita. Nah, ini tampilannya di fitur rumah belajar untuk augmented reality. Nah, di sini maaf. Oke, nanti kita akan bukakan ya webnya. Oke, saya dulu. Oke. Nah, ini ketika kita mau buka ini ya, Bapak Ibu, fitur augmented reality. Nah, saya mau izin menampilkan berupa video. Karena takutnya jaringannya kurang bersahabat. Jadi di-download aja dulu tutorialnya. Atau augmented reality kita klik. Oke, di sini ada. Oke, saya percepat aja ya Bapak Ibu. Nah, di sini ketika kita masuk di fitur augmented reality, nah ada yang harus kita install dulu. Nah, seperti yang tertulis di sini,
ada kita install sesuaikan dan saja di situ juga ada markernya untuk yang akan kita download. materi mata pelajaran IPS kelas 4. Nah, misalnya ini markernya Nah, udah ini akan di-download. kita Nah, kemudian nanti yang diinstal itu di handphone kita AR-kan ya. dengan Nah, augmented ini reality. Langkah tampilannya. berikutnya kita akan buka atau akan kita lihat menggunakan handphone kita ya, AR-nya. Oke. Baik, sekarang kita sudah menggunakan HP. Kita ke Google dulu. Kemudian ketikkan portal rumah belajar. Ya, kita langsung pada tampilannya. Bagaimana sih Kemudian sebenarnya kita augmented bisa reality itu baca dulu. bisa menunjang dalam pembelajaran Oke. ya, Bapak Ibu. Kemudian kita Saya pilih percepat aja. materi kita AR mengenal alat transportasi. Kemudian klik. Oke, Nah, ini kita harus diinstal klik dulu ya, Bapak Ibu sebelumnya. di bagian tools, lalu klik unduhan, klik pasang, kita klik, kemudian kita Nah, arahkan saya ke langsung pengaplikasiannya aja laptop melalui kita. handphone. Seperti ini kita Nah, tunggu. jadi ketika Ada sudah seperti diinstal, kamera belakang dari handphone kita itu ini. Ini alat diarahkan untuk transportasi scan ya, scan darat ya. markernya. Nah, nanti Oke, dia kemudian kita akan tampil seperti ini. Jadi seperti ke 2 halaman dimensi kedua. atau 3 dimensi seperti itu. Nah, Terus kalau kita anak-anak di sekolah ataupun di rumah itu pasti sangat menarik menarik kayak gitu sekali. ketika Oke, disajikan lanjut kita gambar-gambar ke yang sepertinya terlihat nyata transportasi seperti ini. udara. Nah, seperti ini muncul contohnya. transportasi udara yaitu pesawat. Lanjut. Nah, kalau kita dia seperti ini. Keluar dari aplikasi. Nah, jadi markernya itu bisa di print atau melalui laptop tadi ya. Nah, baik, saya akan tampilkan di web browser. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita buka portal rumah belajar, lalu nah di sini akan ada fitur yang saya sebutkan tadi, ada blok pena, ada edu game, dan augmented reality. Nah, baik, nah ini yang blok rumah belajar. Nah, di sini bisa terlihat banyak sekali berita terbaru, artikel terbaru, dan opini terbaru juga. Nah, kita pun bisa memasukkan di sini dengan cara tentu saja sama seperti yang lain, dengan cara mendaftar. Nah, ketika kita mendaftar nanti akan diarahkan untuk mengisi data yang diperlukan, seperti yang tampil di layar. Nah, kalau sudah mendaftar, baru kita bisa masuk. Nah, kalau kita sudah bisa masuk, nanti biasanya sudah terekam. Kalau kita simpan, kemudian masuk. Nah, di sini buat Bapak Ibu yang mau menuangkan tulisannya bisa melalui blok pena dari rumah belajar. Nah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu, fitur yang disediakan oleh Pusdatin. Nah, kalau yang satunya, nah yang tadi saya jelaskan adalah game edukasi. Nah, di sini banyak sekali game yang sudah tersedia, tentu saja isinya ada unsur pendidikannya. Nah, jadi jangan khawatir Bapak Ibu ketika anak mau mencoba games ini. Nah, karena bisa sambil belajar, bermain sambil belajar. Menyusun angka. Yuk, kita klik tombol mulai. Nah, tentu tampilan yang menarik akan membuat Coba kalian anak-anak urutkan menjadi mulai dari angka suka kayak 1 gitu. sampai angka 10. Masukkan ke tempat kuning ya. Nah, ini kan sesuai arahan 1, kan ya. Nah, ini contoh dari game edukasi tadi. Nah, kemudian 2, untuk augmented reality itu juga tampil seperti ini ya, Bapak Ibu, di halaman webnya. Nah, ini yang seperti saya sebutkan tadi, ada markernya yang harus kita download dan harus kita install juga untuk bisa menampilkannya pada handphone kita.
Nah, demikian Ibu Laili. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Oh ya, untuk sedikit menambahkan, nah selain dari sumber belajar tadi, fitur Pusdatin juga menyediakan sumber belajar lainnya. Nah, seperti yang saya tampilkan di layar ini. Ada radio edukasi, edukasi, IP edukasi, suara edukasi, dan banyak lagi. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini sebagai tempat belajar anak didik kita juga. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu jangan ragu untuk mengeksplor fitur-fitur dari rumah belajar. Insya Allah bermanfaat untuk kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua dalam mendidik anak. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hima. Oke, Bapak Ibu, itu sudah kami sampaikan semua fitur-fitur utama dan fitur pendukung di rumah belajar. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan di on-kan mic-nya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Presensinya juga ya, Bu? Oh, nggih. Oh, Baik, iya. Bapak Ibu sekalian, mohon presensinya bisa diisi di kolom chat, nggih, linknya. Silahkan bisa diisi terlebih dahulu. Oke, ada yang ingin ditanyakan kah Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu SRB yang lain kira-kira seperti apa nih? Kalau tidak ada yang bertanya kira-kira apa? Iya. Kan kah mungkin? Sepertinya sangat ini ya Bu ya, terpesona gitu. Dengan fitur-fitur dari Pusdatin ya Bu ya. Gimana kalau kita tanya testimoni aja nih Bu? Nah, apa yang didapatkan mungkin ya dari apa yang didapatkan hari ini? Oke, ada yang berkenankah dari Bapak Ibu peserta mungkin ada yang mau menyampaikan testimoninya? Oh ya, ada yang terlempar. Tadi link presensinya bisa di Oke. Mau ditunjukkah Bapak Ibu? Bapak Ibu SRB yang lain bagaimana nih? Kita minta perwakilan mungkin ya, satu orang lah buat testimoni atau mungkin semacam refresh gitu ya. Hasil dari pertemuan kita hari ini. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang berkenan? Kami persilahkan. Pada link presensi ada juga ya Bu ya, kita sediakan untuk testimoni ya. Nah, jadi mungkin kalau misalnya ada kesibukan, ya bisa aja nanti lewat situ testimoninya. Oke. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian kah pertemuan hari ini? Nggih, Bu. Cukup aja mungkin. Ya, cukup aja Bu. Bapak Ibu Foto ulang nggak? Oh, mau foto ulang boleh? Boleh minta tolong di open kamera. Kita foto bersama Bapak Ibu, nggih. Oke. Yuk, kita gaya rumah belajar lagi. Ya. Iwan kah yang nge-screen kan? Screenshot kan? Oke. Yuk, kita mulai nggih. Bapak Ibu, hitungan dari set Iwan kah? Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini. Luar biasa, walaupun siang-siang di tengah kesibukan, alhamdulillah mau
menyempatkan waktunya untuk bergabung. Terima kasih juga kepada Bapak Hairani, Bapak Syaful Mukmin yang masih bertahan hingga acara selesai siang hari ini. Sebelum kita Bu tutup, Laili, ada tambahan Ibu Hima? Bu Laili, nggih. Mohon maaf, bisa closing statement-nya dari Pak Haji Hairani. Oke. Oke, sebelum kita tutup, ada closing statement atau mungkin pernyataan penutup gitu ya istilahnya dari Bapak Hairani MPDI. Kepada Bapak Hairani kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Laili Niamah yang memandu acara pada hari ini, salah satu SRB Kalimantan Selatan ya, dan juga bersama rekan-rekan SRB yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para peserta kegiatan sosialisasi pada hari ini. Kemudian juga SRB yang juga berhadir pada hari ini, baik yang tahun 2019 maupun 2021, dan khususnya 6 SRB tahun 2022, ya, baik 5 orang dari Banjarmasin dan 1 orang dari Banjarbaru yang sudah berbagi pada hari ini dengan Bapak Ibu semuanya. Dan luar biasa ya Bapak Ibu sekalian, banyak sekali materi-materinya yang kita dapatkan, khususnya tentang platform rumah belajar ya, yang ini sangat banyak sekali untuk bisa kita manfaatkan ya bersama-sama untuk pembelajaran kita. Sebagaimana di pengantar tadi sudah disampaikan oleh Bapak Saiful Mukmin bahwa kalau kita memaksimalkan dan memanfaatkan platform rumah belajar ini dengan seluruh fiturnya, baik fitur utama maupun fitur pendukung yang tadi sudah disampaikan, ya teman-teman dari sahabat rumah belajar, dari peserta pembatik level 4 tahun 2022 ini tentu akan siap berbagi ya, karena memang level 4 ini adalah saatnya untuk berbagi dan berkolaborasi ya, dan insya Allah ya Bapak Ibu sekalian yang nanti masih memerlukan ini bisa menghubungi rekan-rekan SRB, rekan-rekan pembatik level 4 ya, dan kemarin kita juga sudah bertemu dengan Bapak Kepala BGP, kemudian juga dengan Dinas Pendidikan. Insya Allah kita juga akan support ya, karena ini kaitannya dengan bagaimana memaksimalkan akun belajar ID yang sudah dimiliki, kemudian juga platform Merdeka Mengajarnya, kemudian juga terkait dengan platform rumah belajar yang tadi sudah disosialisasikan dengan Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan bermanfaat ya pertemuan kita pada hari ini, walaupun singkat, walaupun padat ya, dan mungkin masih banyak yang ingin memperdalam lagi ya, insya Allah di kesempatan berikutnya bersama dengan teman-teman SRB, apalagi kalau tadi seperti disampaikan Bapak Saiful, mudah-mudahan ada yang terpilih ya menjadi Duta Teknologi Nasional, maka khususnya nanti dari Kalimantan Selatan ini mudah-mudahan bisa semakin lebih ini lagi untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh sahabat rumah belajar yang sudah berbagi dan berkolaborasi pada hari ini, dan kami dari berdua dengan Bapak Saiful dari fasilitator Sekolah Penggerak juga sangat mendukung sekali, karena insya Allah juga akan membantu untuk proses implementasi kurikulum Merdeka, dan khususnya kalau di Sekolah Penggerak ada digitalisasi sekolah juga ya, ini adalah dalam rangka untuk menciptakan pembelajaran yang berbasis digital atau teknologi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hairani atas closing statement-nya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung siang hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat dan kemudian bisa kita gunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin sebagai pendidik era modern gitu. Jangan sampai kita kalah dari anak-anak yang anak SD aja sudah bisa menggunakan berbagai sosial media dan handphonenya untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan TIK. Jadi kita sebagai guru, sebagai contoh buat mereka. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sebelum saya tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang saya sengaja ataupun tidak sengaja. Saya mewakili teman-teman SRB juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Demikian, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Kiki, Bu Sulis, Bu Putri. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Kak Rema. Ibu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Lydia.